teman-teman mahasiswa. Jadi hari ini aku ingin membuat video tentang judul manajemen syariah. Simak video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anufamina Devi dengan NIM 214030313. Saya hari ini mau menjelaskan tentang apa itu manajemen. Temanya sih manajemen syariah, tetapi manajemen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manajemen konvensional dan manajemen syariah. Keduanya sama-sama memiliki fungsi yang sama, POAC-nya itu, tetapi tujuannya itu sudah berbeda. Yang konvensional untuk memenuhi tugas yang umum, sedangkan yang manajemen syariah itu yang rahmatan lil alamin, seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak manajemen syariah yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola, mengatur, dan melaksanakan kegiatan organisasi yang berdasarkan sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seorang manajer dalam mengelola organisasi menggunakan sumber daya dan melaksanakan 4 fungsi manajerial utama, yaitu ada POAC yang biasa kita sebut yang P-nya itu planning, O-nya itu organizing, A-nya itu actuating, dan C-nya itu adalah controlling. Jadi untuk lebih lanjutnya, apa sih itu pengertian manajemen syariah dan bagaimana sih fungsi manajemennya? Kita simak di berikutnya. Pengertian manajemen syariah. Manajemen berasal dari bahasa Prancis manajemen, yang berarti seni mengelola dan mengendalikan. Dengan kata lain, manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian pemimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota-anggota organisasi yang mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Syariah ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti hukum Islam. Syariat juga bisa berarti perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengelola, mengatur, dan melaksanakan kegiatan organisasi yang berdasarkan sumber utama agama Islam, yaitu pada Al-Quran dan Hadis, yang bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Islam sendiri mengartikan manajemen sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan baik, teratur, rapi, dan benar. Tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini sudah disesuaikan dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan, itu tadi ada baik, teratur, tertib, benar, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ada fungsi manajemen POAC. Seorang manajer dalam mengelola organisasi menggunakan sumber daya dan melaksanakan 4 fungsi manajerial utama untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi POAC ini sendiri merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Ini ada penjelasan mengenai tiap bagian dari POAC. Yang P ini adalah planning. Planning adalah perencanaan. Pengertian dari perencanaan ini sendiri adalah perencanaan dalam manajemen merupakan tahap awal dalam suatu kegiatan manajemen organisasi. Jadi perencanaan itu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, yaitu dengan cara membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
Tahapan perencanaan ini sendiri ada 4, yaitu yang pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yang kedua merumuskan keadaan saat ini, maksudnya memahami keadaan organisasi yang sekarang itu sangat penting banget untuk kedepannya. Terus mengidentifikasi segala kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari dalam organisasi. Lalu yang keempat adalah mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan itu untuk mencapai tujuan organisasi bisnis yang ditetapkan pada tahap pertama tadi, yaitu yang mempersiapkan planning rencana. Tujuannya sendiri untuk mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan, lalu mengetahui siapa saja sih yang terlibat dalam struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya, lalu mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, jadi bisa efisien dan menghemat budget. Fungsi yang kedua ya ini ada O, yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu penentuan struktur organisasi yang paling cocok dengan tujuan dan strategi organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Fungsi manajemen yang pengorganisasian ini sendiri adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Jadi seperti kayak lobbying. Yang selanjutnya ya ini adalah fungsi pengorganisasian, antara lain pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksananya. Lalu adanya pembagian tugas yang jelas dan mempunyai manajer puncak yang profesional untuk bisa mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan. Fungsi yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yang A tadi itu dalam bahasa Indonesia itu artinya menggerakkan. Maksudnya suatu tindakan untuk mengupayakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating ini sendiri adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah pengimplementasian rencana yang berbeda dari planning dan organizing yang ada di fungsi pertama dan kedua tadi. Actuating membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi sehingga tanpa tindakan nyata rencana akan menjadi sebuah imajinasi atau halusinasi belaka dari impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Ada beberapa aspek yang meliputi actuating itu sendiri. Yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga adalah motivasi, yang keempat komunikasi, dan Nah, dengan beberapa adanya aspek tersebut, dengan demikian fungsi ini sangat melibatkan kualitas, gaya kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan budaya organisasi yang sangat diperlukan dalam mengatur di sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat ada fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan itu sendiri ialah suatu proses untuk menetapkan ukuran kinerja serta pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian atas hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga menentukan tingkat pencapaian tujuan pengawasan adalah untuk melakukan evaluasi atas kinerja serta melakukan korektivitas apabila diperlukan untuk menjamin hasil kinerja yang sesuai atau bisa lebih baik lagi dari yang telah kita lewati. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan yang memastikan segala kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.